Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya hormati, Bapak Ibu wali murid yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dengan harapan mudah-mudahan saat ini yang kita masih diselimuti dengan suasana seperti ini, mudah-mudahan kita masih tetap bisa melanjutkan pelajaran kita dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Harapan Bapak, anak-anak semua di rumah masih dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga pada wali murid, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, rahmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini, marilah kita awali dengan berdoa sebagaimana ketika kita pelajaran dengan tatap muka. Saat ini kita pelajaran jarak jauh, ya tetap kita awali dengan berdoa, dengan harapan ilmu yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, yang tak kalah pentingnya segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah dan semuanya dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solihah, orang tuanya selalu diberi ridho dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi barakatil Fatihah. Amin. Terima kasih. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan. Materi kita saat ini adalah tentang iman kepada hari akhir, ya. Iman kepada hari akhir merupakan bahasan pertama di semester 1 ini, yang tak lain pembahasan ini akan saya sampaikan sendiri bersama Bapak Muhammad Yasin. Baik anak-anak, di dalam materi iman kepada hari akhir ini nanti yang akan kita bahas 4 pokok bahasan. Sebenarnya banyak sekali, karena melihat kondisi dan waktu yang tidak memungkinkan, maka yang akan kita bahas di iman kepada hari akhir ini nanti ada 4 bahasan. Yang pertama tentang makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, hikmah mempercayai hari akhir. Nah, nanti kita bahas 4 bahasa itu. Apa sih hari akhir itu, Pak Yasin? Hari akhir itu adalah, biasanya kita kenal dengan hari kiamat. Banyak orang yang menyebutnya hari akhir itu adalah hari kiamat. Artinya, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta ini hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Makanya hari kiamat ini ditandai biasanya dengan bunyi trompet. Hari kiamat ini ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Kalau trompet malaikat Israfil itu sudah dibunyikan, ya mungkin kayak betul esnung pada toet. Mungkin seperti itu juga. Tapi kita juga tidak tahunya. Yang jelas, ketika bunyi trompet malaikat Israfil itu dibunyikan, maka akan terjadi yang namanya kiamat, ya. Terjadinya kiamat tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Kita tidak tahu, para guru tidak tahu, kiai tidak tahu, ulama tidak tahu, bahkan para nabi pun tidak tahu, Nabi Muhammad sendiri juga tidak tahu. Tetapi yang jelas, yang tahu kapan datangnya hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, meskipun kita tidak tahu kapan terjadinya kiamat, tapi kita harus tetap percaya hari akhir atau hari kiamat pasti terjadi. Karena hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Karena kita mau diakui sebagai orang yang beriman, jadi mau tidak mau harus kita berani dan yakin bahwa rukun iman itu ada. Baik anak-anak, untuk itu mari coba kita baca dalil Al-Quran tentang hari kiamat. Saya yakin anak-anakku sudah pernah membaca semua.
dan mungkin di rumah juga sudah pernah membaca atau mempelajari tentang dalil Al-Quran tentang hari akhir ini. Tersebut di dalam Quran surat Al-Qari'ah atau surat yang ke-101 ayat 1 sampai 11. Mari anak-anak ditirukan Bapak ketika baca dalil Al-Quran tentang hari akhir ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthun. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baik, terima kasih anak-anak. Saya yakin kalian semua juga mengikuti pembacaan tersebut. Jangan lupa selalu dibaca karena itu merupakan dalil nakli kita untuk meyakini terjadinya hari kiamat. Baik anak-anak, kita lanjut. Berikutnya adalah tentang macam-macam hari kiamat. Ada berapa sih kiamat itu? Kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro. Kiamat sugro itu biasanya disebut kiamat kecil. Bagaimana Pak Yasin kok bisa disebut kiamat kecil? Karena hancurnya alam semesta di sekitar kita. Tidak global, hanya sekitar kita saja. Misalnya gunung meletus. Jogja mengalami gunung meletus. Jawa Timur kan tidak ikut meletus. Hanya mungkin terkena dampak awan agak gelap. Tapi yang di sekitar Jogja luar biasa. Banyak manusia yang tertimpa bebatuan, banyak manusia yang terkena lumpur dan sebagainya. Gempa bumi, banyak beberapa daerah, beberapa titik, Sulawesi dan lain sebagainya di Indonesia yang mengalami gempa bumi. Kita yang di sini aman-aman saja. Ini karena disebut, makanya disebut dengan kiamat sugro. Ada tsunami, ada air bah atau banjir bandang. Seperti yang baru-baru ini terjadi, menghanyutkan jembatan dan sebagainya. Nah, makanya itu disebut dengan kiamat sugro. Kenapa? Karena yang terdampak, yang terkena adalah sekitarnya. Orang yang meninggal, yang sakit, dan lain sebagainya. Itu hanya di sekitar daerah tersebut, yang lainnya tidak. Kiamat sugro bisa jadi karena ulah manusia itu sendiri. Misalnya karena penebangan pohon, penumpukan sampah di sungai, dan lain sebagainya. Itu yang pertama disebut dengan kiamat sugro. Yang kedua adalah kiamat kubro. Apa kiamat kubro itu Pak Yasin? Yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya. Sehingga semua akan terjadi saling bertabrakan, bumi berguncang hebat, dan tidak ada satupun di muka bumi ini yang hidup. Kenapa? Karena semua telah dihancurkan oleh Allah dengan disebut namanya kiamat kubro. Ya. Yang berikutnya adalah tanda-tanda hari kiamat atau tanda-tanda hari akhir. Kalau kita mau kedatangan hari akhir, mau datang namanya hari kiamat, tandanya apa saja? Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Saat ini sudah mulai orang-orang alim, orang-orang pinter, sudah sama diambil oleh Allah. Justru orang-orang yang luar biasa, maksiatannya tidak pernah berhenti, malah oleh Allah dibiarkan saja. Tapi ulama, kiai, ustadz mulai diambil satu persatu oleh Allah. Ini berarti tanda hari akhir akan segera tiba. Yang kedua, ilmu agama tidak dianggap penting. Banyak orang yang meremehkan tentang ilmu agama. Mereka hanya diajari ilmu matematika, ilmu dunia, hanya untuk bekerja saja. Ketika anaknya tidak sekolah, ia marah-marah. Ketika anaknya tidak kursus, marah-marah.
Tapi kalau anaknya tidak ngaji, dibiarkan saja. Anaknya tidak bisa membaca Al-Quran, biasa-biasa saja. Anaknya tidak mau sholat, biasa-biasa saja. Ini berarti tanda kiamat sudah dekat pada kita. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan semakin merajalela. Banyak anak melakukan kemaksiatan, sudah tiada malu, terang-terangan di samping-samping jalan. Banyak orang yang berduaan, banyak anak-anak yang tidak punya rasa malu, boncengan ke sana ke sini padahal bukan muhrim dan bukan keluarga dan sebagainya. Kejahatan merajalela, terjadi perampokan, pembunuhan. Kadang sampai sekarang orang tua membunuh anaknya, terkadang sebaliknya anak berani menghakimi orang tua. Ini tanda bahwa kiamat sudah dekat. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan. Orangnya laki-laki, dandannya perempuan, macak-macak seperti perempuan, mangkalnya di samping jalan. Nah, ini berarti tandanya kiamat sudah dekat. Banyaknya peperangan dan kerusuhan di muka bumi saat ini luar biasa. Di luar Indonesia banyak yang terjadi peperangan, permusuhan. Ini berarti mengakibatkan kiamat sudah dekat. Bebasnya minum minuman keras luar biasa. Sekarang anak-anak banyak yang ikut-ikutan minum minuman keras. Saran Pak Yasin kepada kalian, jangan sampai pernah sesekali mencoba minuman keras, karena itu akan mengakibatkan sampean semua ketagihan. Padahal kalau kita tahu minuman keras itu adalah sumber dari kejelekan, sehingga anak yang pernah minum minuman keras biasanya kalau dikasih tahu sulit, dituturi meweli, diomongi nantangi, dilokno, malah terkadang keluar dari rumah. Nah, ini biasanya diakibatkan oleh minum-minuman keras. Pesan Pak Yasin sekali lagi, kalian jangan sesekali mencoba minum-minuman keras ya. Yang berikutnya, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai Rasul. Ngaji gak pernah, mondok gak pernah, sekolah apalagi yang aku jadi Rasul. Kenapa? Karena pernah mimpi ketemu Rasul. Ini kan luar biasa. Padahal kita tahu Rasul yang terakhir yang diutus kepada kita yaitu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, berikutnya adalah hikmah iman kepada hari akhir. Ada hikmah apa sih kalau kita mau beriman kepada hari akhir? Yang jelas pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kalau kita percaya adanya hari akhir, kita akan percaya dan yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang berikutnya, kita bertambah sangat dalam menjalankan kebaikan, sehingga kita melakukan ibadah lebih semangat, puasanya oke, sholatnya oke, dan lain sebagainya. Bersikap jujur, mohon maaf itu salah tulisan ya, bersikap jujur, sebenarnya bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Orang kalau mau iman kepada hari akhir, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan amal sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita yakin dan tahu hari akhir pasti terjadi, sehingga kita tidak akan menyanyiakan segala amal ibadah kita, tugas kita, karena dalam benak kita kalau kita tunda, ya kalau tidak terjadi hari kiamat. Seperti itu. Oleh karena itu, kalau kalian sudah memahami dengan apa yang telah disampaikan Bapak tadi, jangan lupa nanti tugas yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, biasakan membaca Al-Quran setiap hari. Tidak usah dilaporkan ke Pak Yasin, karena Pak Yasin yakin sampean semua jadi anak-anak yang jujur. Hanya saja saya minta tolong, ketika kalian membaca Al-Quran, minta didampingi orang tua. Yang kurang bisa membaca, minta diajari sama orang tua. Yang sudah lancar, minta pendampingan atau setidaknya laporkan sama orang tua. Dan biasakan istiqomahkan setiap hari. Kalau mampu kalian 1 lembar dari bacaan Al-Quran, ya monggo. Kalau mampunya hanya separuh, monggo. Mampunya 5 ayat, monggo. Yang penting istiqomah. Tugas yang kalian kerjakan, tuliskan Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11.
seperti yang kita baca tadi bersama-sama, tapi lengkap beserta artinya. Setelah itu cari 5 bacaan mat dalam surat Al-Qari'ah. Mat tabi'i boleh, mat jaiz boleh, mat wajib boleh, pokoknya bacaan mat cari 5. Dikerjakan di buku PAI yang sudah kalian siapkan sesuai dengan anjuran Pak Yasin kemarin pada sesi perkenalan. Cuma tolong nanti hasilnya difoto, dikirim ke grup kelas kita. Untuk tugas ini Bapak kasih waktu selama 2 minggu, sehingga tidak harus nanti, tidak besok, tidak minggu ini, minggu depan pun boleh. Karena waktu kamu mengerjakan ini saya kasih waktu selama 2 minggu. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa Bapak saya sampaikan. Mudah-mudahan pelajaran kita di pagi hari ini ada guna dan manfaat. Yang tak kalah pentingnya kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang tua diberikan lancaran, keberkahan, kenikmatan, dan juga ridho Allah. Anak-anak dijadikan anak yang soleh-solehah, dan mudah-mudahan selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga anak-anak selalu mau beribadah, belajar, dan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua pelajaran kita hari ini diberikan oleh Allah ilmu yang barokah dan manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.